Mimpi Indonesia menjadi negara besar membuat pemerintah abai terhadap bahaya utang yang menumpuk. Krisis fiskal di depan mata. Saya Setria Asra dan inilah editorial Tempo. Jurus gali lubang tutup lubang telah menjadi andalan pemerintah dalam mengatasi persoalan utang yang menumpuk. Ketidakmampuan pemerintah mengelola keuangan negara ditambah sikap adigang-adigung merasa Indonesia negara besar bisa merontokkan perekonomian. Pemerintah telah mencicil hutang jatuh tempo senilai 178,9 triliun rupiah pada Juni 2025. Angka tersebut sebagian dari total hutang sebesar 800,33 triliun rupiah yang jatuh tempo pada tahun ini. Adapun jumlah utang pemerintah Indonesia sebesar 7.144,6 triliun rupiah sampai triwulan pertama 2025. Seperti yang sudah-sudah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyelesaikan persoalan utang dengan utang lagi. Pemerintah menarik utang baru sebesar 250 triliun rupiah sejak Januari hingga Maret 2025. Jumlah itu setara dengan 40,6% dari total target pembiayaan lewat anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 sebesar 775,9 triliun rupiah. Keputusan pemerintah menarik utang baru telah berdampak pada tingginya beban bunga yang mesti ditanggung. Sepanjang 2024, surat berharga negara atau SBN terkena bunga 7,2%. Hampir 3 kali lipat lebih tinggi ketimbang surat utang negara-negara tetangga. Seperti Thailand 2,7% dan Vietnam 2,8%. Tingginya bunga SBN mengindikasikan besarnya risiko yang mesti ditanggung kreditor. Realisasi penambahan utang ini merupakan strategi front loading atau penerbitan utang dalam jumlah besar di awal tahun anggaran untuk mengamankan pendanaan dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Utamanya, setelah Amerika Serikat menerapkan tambahan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara termasuk Indonesia. Selama ini Kementerian Keuangan mengklaim utang Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Argumen klaim posisi aman itu adalah rendahnya debt to service ratio atau rasio kemampuan membayar bunga dan pokok utang luar negeri dengan pendapatan ekspor. Rasio itu sejatinya tidak serta-merta menunjukkan baiknya kondisi keuangan. Sebab rendahnya rasio cenderung disebabkan oleh beban utang luar negeri yang terkompensasikan oleh melonjaknya pendapatan devisa ekspor dari komoditas seperti nikel, batu bara, dan minyak kelapa sawit mentah sepanjang 2020 hingga 2024. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia. Rasio utang kita terhadap PDB memang masih di kisaran 38%. Dalam batas aman menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Namun, penggunaan tolok ukur ini menyesatkan karena memberi gambaran yang tak utuh tentang kerentanan ekonomi Indonesia. Rasio utang terhadap PDB tidak menjelaskan risiko nilai tukar dan kemampuan negara untuk mengumpulkan pendapatan, serta tidak membedakan utang untuk konsumsi dengan utang buat investasi produktif. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada 2023 menyebutkan, sebuah negara disebut gagal sistemik jika belanja bunga utangnya melebihi belanja layanan publik, seperti kesehatan atau pendidikan. Saat ini, proporsi pembayaran bunga utang Indonesia mencapai 76% dari total anggaran pendidikan dan 253% dari anggaran kesehatan. Artinya,
Utang Indonesia telah melemahkan kemampuan negara membiayai pembangunan sumber daya manusia. Situasi ini tampaknya akan berlanjut melihat sikap Prabowo yang terus menentang ekonomi pasar. Serupa pendahulunya Joko Widodo, Prabowo menjalankan proyek mercusuar dengan anggaran besar. Ia tidak memprioritaskan proyek padat karya yang memberi daya ungkit pada perekonomian. Proyek makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, serta rencana pembelian alat utama sistem pertahanan yang dananya bersumber dari utang bisa memerosotkan ekonomi Indonesia ke jurang yang lebih dalam. Jika kekacauan ini diterus-teruskan, krisis fiskal akan terjadi dan Indonesia segera menjadi negara gagal. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.